Kita akan lanjut di episode 5. Di awal cerita, kita dibawa kembali di episode sebelumnya, yaitu saat Zhuang Rui sedang menganalisa wajah perampok yang dilihatnya saat kejadian penculikan. Saat partner Miu Feifei mengingatkan kembali wajah Yulei, Miu Feifei teringat saat pertama kali masuk ke dalam perkampungan. Mereka sudah pernah berpapasan dengan Yulei. Dengan terburu-buru, Miu Feifei langsung mengajak Zhuang Rui ke rumah tempat persembunyian para perampok. Saat di sana, mereka pun sudah tidak ada dan sudah bersiap di lokasi pengeboman. Tetapi, sisa-sisa dari peralatan mereka yang berserakan dianalisa, mereka sudah membuat bom yang akan mereka gunakan berbarengan dengan pesta pernikahan dari teman Zhuang Rui. Dan bom itu akan diledakkan saat pesta menghidupkan petasan. Scene berpindah pada bos dari perampok tersebut yang sedang mengamati pergerakan para perampok itu dengan menggunakan kamera yang berada di rompi mereka. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Xiaobing merupakan bos utama dari perampok tersebut. Dengan adanya pemantauan layar dari kamera yang ada di tempatnya berada. Kembali ke Zhuang Rui dan Miu Feifei beserta tim polisi sedang meluncur ke rumah di mana pintu masuk makam berada. Setibanya di sana, ternyata perampok tersebut sudah membuka pintu makam berbarengan dengan petasan yang dihidupkan di acara pesta pernikahan teman Zhuang Rui. Saat perampok tersebut mengetahui bahwa polisi sudah sampai, mereka segera bergegas masuk ke dalam makam tersebut. Saat akan masuk, dua perampok dapat dicegah dan diamankan oleh para polisi. Lalu tidak lama dari itu, Profesor Mang dan asistennya juga datang ke lubang pintu makam tersebut. Mengetahui bahwa sebagian perampok sudah memasuki makam, mereka pun berencana akan segera turun dan menyelamatkan benda-benda yang ada di dalam makam tersebut. Zhuang Rui pun ingin ikut masuk ke dalam makam, tetapi Miu Feifei segera memborgol dirinya dan Zhuang Rui agar Zhuang Rui tidak jauh dari pandangannya. Karena masih curiga kepada Zhuang Rui bahwa mereka merupakan komplotan dari Zhuang Rui. Di sisi lain, para perampok tersebut sudah melakukan penjelajahan untuk mencari pintu masuk utama dari makam tersebut. Mereka berhati-hati menyusuri lorong dan secepatnya segera menemukan pintu makam yang mereka cari. Saat Xiaobing mendengar percakapan dari para perampok tersebut yang akan membunuh Zhuang Rui, Xiaobing pun langsung menelpon Zhuang Rui karena Xiaobing mengkhawatirkan Zhuang Rui. Setelah itu, Xiaobing pun menelpon bawahannya dan memberi peringatan agar tidak melukai Zhuang Rui. Setelah bersiap, para tim arkeolog dan Zhuang Rui juga Miu Feifei langsung turun ke dalam makam. Setelah berjalan menelusuri lorong, mereka pun bertemu sebuah lukisan yang menunjukkan jalan ke arah pintu makam. Dari lukisan tersebut yang masih terlihat sangat bagus, berarti makam tersebut belum pernah dimasuki oleh orang lain. Pada saat Miu Feifei melihat ada pergerakan dari perampok tersebut, Miu Feifei pun segera mengejar rombongan perampok itu. Saat dikejar oleh Miu Feifei, perampok itu tidak sengaja menginjak jebakan yang ada di lorong makam, sehingga ada pintu yang turun dan menjebak mereka. Dan Miu Feifei pun kehilangan jejak dari perampok itu. Ternyata saat berjalan, Miu Feifei pun tidak sengaja juga menginjak jebakan yang ada di lorong makam. Zhuang Rui menyadari Miu Feifei telah menginjak lantai yang mengaktifkan jebakan, sehingga Zhuang Rui langsung mengaktifkan mata emasnya untuk melihat ke sekeliling dari ruangan. Ternyata benar saja, mesin yang menjalankan jebakan mulai bergerak, dan seketika itu puluhan tombak keluar dari atap lorong tersebut. Dengan tindakan cepat, mereka pun menghindari tombak-tombak itu, sehingga mereka tidak mendapatkan cedera dan terhindar dari jebakan.
Tidak selang beberapa lama mereka pun bertemu kembali dengan Profesor Mang. Profesor Mang menjelaskan mekanisme jebakan yang terdapat di lorong makam itu. Ternyata jebakan tersebut menggunakan medan magnet sebagai alat penggerak jebakan yang baru saja mereka aktifkan. Saat mengikuti jalur yang ada di lukisan tadi, mereka bertemu sebuah tembok yang menghalangi jalur mereka. Merasa dalam keadaan terdesak dan tidak tahu jalur yang akan dilalui bagaimana, Zhuangri pun segera mengaktifkan mata emasnya dan melihat tembus ke dalam tembok yang menghalangi. Ternyata di dalamnya juga ada mesin mekanisme yang belum tahu bagaimana untuk apa. Profesor Mang berkata bahwa alat pengaktif yang memiliki sepasang biasanya diaktifkan dengan cara ditekan bersamaan dan akhirnya dilakukan penekanan secara bersamaan. Tanpa diketahui Profesor Mang, tombol tersebut mengaktifkan pintu di lantai yang menjatuhkan Zhongri dan Miao Fei. Mereka pun terjatuh dan terjebak di suatu ruangan. Saat mereka merasa kebingungan, tidak ada jalan keluar, mereka pun memanggil Profesor Mang yang berada di atas jebakan yang mengurung mereka. Di situ Profesor menyadari bahwa mereka terjebak karena tombol yang mereka tekan. Saat mereka akan menekan lagi, ternyata jebakan tersebut tidak dapat aktif kembali. Ketika itu, tiba-tiba Miao Fei merasa sesak nafas. Zhuangri mengetahui ternyata Miao Fei memiliki klaustrofobia, yaitu takut ruang sempit. Zhuangri berusaha menenangkan agar klaustrofobianya tidak semakin parah. Pada saat itu, tiba-tiba ada pasir yang keluar dari lubang mulut patung yang kemungkinan akan mengubur mereka di ruangan tersebut. Saat diminta untuk membuka borgol, ternyata kunci borgol tersebut terjatuh dan terkubur oleh pasir. Zhuangri pun mencari kunci itu di bawah tumpukan pasir dan menemukannya. Karena Miao Fei tidak sabar dan langsung menembak borgol tersebut. Karena keadaannya sangat penting, Zhuangri pun langsung menggunakan kekuatan mata emasnya untuk mencari jalan keluar dari ruangan itu. Di bagian bawah ternyata terdapat kontrol yang dapat membuka pintu jebakan tersebut. Saat pintu jebakan itu terbuka, mereka terselamatkan dari pasir jebakan. Setelah pintu terbuka, ternyata disitulah letak makam yang sedang mereka cari. Setelah sampai di dalam ruang makam, benar saja, ternyata terdapat barang antik yang terkubur bersamanya. Tim arkeolog pun segera mengemasi barang-barang tersebut guna menganalisa apakah barang tersebut merupakan barang antik asli peninggalan sejarah. Pada obrolan Miao Fei dan Zhuangri, Miao Fei pun berterima kasih kepada Zhuangri dan membuktikan bahwa Zhuangri bukan komplotan dari perampok itu. Di sisi lain, para perampok tersebut ternyata terkurung di dalam jebakan yang mereka aktifkan tadi. Mereka pun berencana untuk menggunakan bom untuk menghancurkan pintu itu, agar mereka dapat lolos dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Profesor Mang dan tim arkeolog melakukan proses membuka peti mati. Di dalamnya terdapat benda berharga giok peninggalan dari dinasti Han yang dibawa bersama makam tersebut. Di saat Miao Fei sedang mencari di mana para perampok tersebut, episode kelima pun berakhir. Tetap simak episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.